saya Nurul Satriani dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menyampaikan resum saya dari buku pengantar ilmu politik yang ditulis oleh Leo Agustino. Politik lahir pada abad ke-19 juga berkembang pesat bersama cabang ilmu sosial lainnya. Merujuk Plato dari Aristoteles, melalui kebaikan bersama adalah tujuan masyarakat membentuk kumpulan, melembagakan kebaikan bersama melalui organisasi yang kita kenal dengan nama negara merupakan tujuan dari politik. Perubahan akan selalu menantang pikiran rasional manusia untuk menanggapi secara abduktif. Ilmu politik untuk sebuah disiplin ilmu yang dibutuhkan pada ilmu politik tidak hanya satu atau dua metode. Politik tidak hanya dalam konteks dirinya sendiri, namun ilmu sejarah dalam politik merupakan alat untuk mempercayai data dan fakta masa lalu yang merupakan tujuan utama ilmu sejarah. Ahli politik akan memandang sejarah dari berbagai sisi untuk bisa menemukan perilaku politik yang terjadi, serta memberikan gambaran ilmu politik erat hubungannya dengan filsafat politik. Filsafat politik juga membahas tentang manusia yang baik atau buruk, tujuan dan yang baik atau buruk. Dapat disimpulkan bahwa filsafat politik mengajarkan tujuan dan etika politik. Menurut Meriam Budiardjo 2009-29-30, ilmu politik tidak bisa lepas dari sosiologi karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu politik yang menghasilkan kehidupan sosial. Sosiologi juga menganggap suatu negara sebagai asosiasi dalam masyarakat. Sosiologi juga memperhatikan pengaruh dalam perkembangan perubahan dan pembaharuan. Jadi jika terjadi hal tersebut, nilai pada kebudayaan masyarakat menunjukkan perubahan baik dari dalam bermasyarakat maupun pola kehidupan politik. Ilmu politik dan sosiologi beda di pandangan tentang negara. Politik objek utama, sosiologi lembaga pengendalian sosial. Antropologi dan sosiologi memiliki kedekatan dalam penelitian dan pengembangan teori. Antropologi fokus pada manusia dan kebudayaan daerah pedalaman, sedangkan sosiologi memperhatikan kehidupan masyarakat perkotaan dipengaruhi oleh ekonomi dan teknologi modern. Antropologi memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang peranan budaya dalam politik. Serta berpengaruh pada metodologi penelitian politik dengan metode pengama dalam literatur ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan manusia atau masyarakat menentukan pilihan. Ilmu politik ekonomi mempersoalkan perilaku ekonomi individu dan masyarakat untuk mendapat jawaban bagi masalah yang menyangkut hubungan antara kebutuhan manusia dan alat pemuasnya. Merujuk Aristoteles, setidaknya kita dapat beberapa hal penting untuk mendapat mendefinisikan politik. Politik membahas tentang negara yang dalam konteks kekuasaan yang kemudian kita kenal dengan polis barens, menyatakan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sendiri. Ilmu politik memusat
perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama ataupun masyarakat kehidupan. Seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata dan tidak pula negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru dalam mengambil keputusan. Biasanya para decision makers akan melakukan beberapa rangkaian yang saling terkait, mulai dari menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Pembahasan mengenai negara menurut Maryam Budjardjo merupakan titik sentral ilmu politik. Yang pusat perhatiannya terletak pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formal. Pembahasan mengenai kemampuan seseorang, kelompok orang untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai keinginan pelaku. Pendekatan ini menilai semua kegiatan politik selalu bersangkutan dengan upaya-upaya untuk merebut, mempertahankan, dan mempengaruhi wilayah. Selanjutnya tuh pada gender dan feminisme. Perempuan dan laki-laki dalam masyarakat sering dilihat tidak hanya berbeda secara biologis, tetapi juga sebagai manusia yang berlawanan. Perbedaan tersebut terjadi karena budaya, juga kajian naif akademik, memolarikan perbedaan sebagai sesuatu yang tidak akan pernah sama, dan digaungkan juga dalam konteks perbedaan peran yang beroposisi biner, saling berlawanan secara diametral. Dalam budaya Yunani, Roma, banyak kita temukan teks yang menyatakan perempuan dan laki-laki sebagai sesuatu yang saling berlawanan. Keduanya berlawanan bukan hanya dalam konteks seks, tetapi juga dalam perlawanan gender. Konsep oposisi biner bahwa lelaki dan perempuan jahat terrelatif dalam mitos Pandora dalam tradisi Hesiodus. Thomas Aquinas dalam mengatakan bahwa melalui seorang perempuan maka dosa pertama datang. Dosa membawa kematian bagi kita semua. Dalam Summa Theologiae akan banyak kita temukan teks yang menyatakan citra Allah ditemukan dalam diri laki-laki dan tidak dalam diri perempuan. Dalam konteks lain yang berbeda, perempuan juga selalu diidentikan dengan sang penggoda syahwat, penjual gumpalan-gumpalan daging di tubuhnya, mengguncang iman seorang lelaki, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kendala dalam meningkatkan peran perempuan. Ada beberapa kendala, yaitu yang pertama adalah kendala politik. Kaum laki-laki sudah sejak lama mendominasi arena ruang publik politik. Mereka memformulasikan aturan main dan mendefinisikan standar evaluasi dalam medan area politik. Kasus kendala utama politik yang dihadapi kaum perempuan di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, politik kaum laki-laki yang terlalu dominatif. Laki-laki secara luas mendominasi arena ruang publik politik yang implikasinya seperti telah diungkapkan di atas.
Dalam politik, kaum laki-laki logika berpikir yang kerap digunakan adalah cara pandang paralogisme seperti pemenang, pemain, subjek, dan seterusnya, yang menempatkan yang disebut pertama sebagai representasi kaum laki-laki dan kedua representasi perempuan. Demikian model politik diformulasikan dan diidentifikasikan kaum laki-laki, menghilangkan politik berdasarkan saling menghormati, kolaborasi, dan konsensus. Perempuan seringkali memainkan peran penting dalam kampanye dan memobilisasi dukungan dan partai politik dukungannya, tetapi mereka tidak memperoleh keuntungan dari peran tersebut. Seperti contohnya proses seleksi dan nominasi dalam partai politik sangat bias terhadap kepentingan dan keikutsertaan perempuan. Yang kedua ada kendala ideologis. Nah, kendala ideologis ini salah satu jargon ideologis yang mengangkat aktivitas perempuan ialah ungkapan yang mengatakan ketika perempuan menjadi politisi, ia berhenti menjadi seorang ibu. Kondisi sosiologi kultural yang mengengkang di banyak negara termasuk Indonesia yang mengagungkan sistem patriarki, tradisi digunakan untuk menekan bahwa dimanfaatkan untuk mendikte peranan perempuan. Peranan utama perempuan dalam logika sistematik patriarki sendiri ialah sebagai ibu dan istri. Di tata Sunda ada lelucon, dapur, sumur, dan kasur. Kedudukan perempuan dikonstruksi dan dilegitimasi dalam sistem sosiokultural. Ini lingkungan yang dihadapi banyak perempuan. Satu lingkungan yang image kolektif perempuan berada dalam peran sosiokultural dikonstruksi dan terus diperbarui kaum laki-laki. Perempuan yang berkehendak untuk andil dan aktif di ruang publik politik, maka image-nya dituntun bersifat aseksual dalam berbagai sikap dan pernyataan sehingga ia akan berperilaku dan bertindak laku jantan. Konstruksi sosial adalah suatu kondisi penciptaan berbagai pengasingan diri yang bersifat kolosal. Inilah yang dikatakan Kristeva dalam Strength to Ourselves sebagai kondisi ketika individu menjadi asing terhadap segala sesuatu yang sebelumnya akrab dengan dirinya. Konstruksi sosial sebagai proses internalisasi perilaku politik laki-laki dalam diri perempuan agar diterima dalam ruang-ruang publik. Hal ini sebagai pasti membuat kaum perempuan merasa bersalah ketika tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Rasa bersalah ini berkaitan dengan perasaan mengkhianati keperempuanannya sebagai ibu dan istri yang dapat menambah sulit mereka mengakomodasi berbagai harapan tempat mereka bekerja di ruang-ruang publik. Tak jarang media massa dimanfaatkan juga untuk memperkuat bias gender, meningkatkan stereotipe kedudukan perempuan, dan mendorong masyarakat dan pemerintahan sendiri yang konservatif mendorong masyarakat dan pemerintahan yang konservatif menimpakan kesalahan pada perempuan atas kegagalan kebijakan keluarga. Media massa sangat mungkin terjebak dengan mengungkapkan ide bahwa perempuan sebagai penanggung jawab buruknya masalah sosial seperti perceraian, tawuran, kehamilan remaja di
luar nikah, dan meningkatkan kejahatan remaja. Kecenderungan lainnya media massa menggambarkan perempuan sebagai objek. Dalam konteks ini, perempuan diidentifikasikan, diobjekkan, sekaligus dibentuk untuk menginternalisasi gagasan tertentu mengenai kecantikan dan daya tarik yang dimiliki lebih terkait dengan fisik perempuan daripada kapasitas mental dan inteligensi mereka. Dengan demikian, stereotip perempuan secara kaum lemah warga negara kelas 2 dengan objek seksual menjadi penguat. Konstruksi sosial ini menciptakan berbagai bentuk kejadian atau peristiwa yang tampaknya terjadi secara alamiah, padahal sebenarnya tak lebih dari rekayasa. Yang kemudian kendala sosioekonomi. Kondisi sosioekonomi memainkan peran yang menentukan dalam rekrutmen anggota legislatif perempuan pada ruang publik politik, baik dalam demokrasi yang baru berkembang namun pada demokrasi yang sudah mapan. Status sosial ekonomi ini perempuan dalam masyarakat mempunyai pengaruh langsung pada partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga publik formal. Dalam ruang publik politik di Indonesia, kaum perempuan dibatasi oleh kekurangan pendidikan, kemiskinan, dan kekurangan akses informasi. Harus diakui bahwa adalah sulit bagi perempuan berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika perhatian utamanya adalah kelangsungan hidup keluarga. Mereka tidak mempunyai pilihan kecuali untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk mengusahakan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Kaum perempuan terjebak dalam kondisi ketidakberpikiran. Meminjam istilah Martin Heidegger, kaum perempuan ini tak mampu memikirkan bagaimana mereka turut serta dalam ruang-ruang publik. Karena disibukkan dengan kegiatan karitatif, mereka memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kesenjangan gender dalam mendapatkan tercatat bahwa upaya rata-rata perempuan setara 75% upaya dengan laki-laki, tidak termasuk upaya kerja di bidang pertanian. Krisis ekonomi yang terjadi sepanjang paruh kedua 1990-an di berbagai negara telah memperparah resiko kemiskinan bagi perempuan. Mengikis kemiskinan mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses demokrasi, pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan, dan akses ke portal informasi, dan akan membebaskan perempuan dari ketergantungan rumah tangga ke pemenuhan partisipasi dalam ruang publik politik sendiri. Nah, selanjutnya ada feminisme. Feminisme atau sering disebut juga dengan feminisme merupakan ideologi pembahasan perempuan. Pendekatan melekat dalam feminisme adalah epitisme dan keyakinan bahwa perempuan ini mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Feminisme menggabungkan metodologi analisis dan teori dalam setiap praktik ideologi pembebasannya. Konsep feminisme muncul sekitar tahun 1800-an karena kondisi perempuan sebagai subordinat dan peran dianggap tidak penting.
Bagi masyarakat saat itu, tempat yang paling baik dan pantas bisa dikatakan suatu keharusan bagi kaum perempuan adalah rumah. Bahkan hukum undang-undang mencerminkan hal ini, sebagai misal larangan memilih pada saat pemilihan umum bagi perempuan. Sebagian besar institusi pendidikan tingkat tinggi atau bahkan pekerjaan-pekerjaan tertentu tertutup bagi perempuan. Walau di awal kemunculan gerakan mereka ditentang, tetapi kemudian tumbuh pesat dan berhasil membuat perempuan memenangkan kembali hak-hak politiknya. Gerakan feminisme ini kemudian dikenal dengan gerakan feminisme gelombang pertama. Pada feminisme gelombang kedua muncul sekitar tahun 1960-an. Pada tahun tersebut, perempuan sudah mulai memasuki ke dunia kerja yang awalnya hanya diperuntukkan dan diperbolehkan bagi kaum laki-laki. Tetapi dalam dunia pekerjaan yang sudah terbuka tersebut, praktik kaum perempuan merasakan ketidakadilan. Banyak jabatan tinggi yang hanya bisa diduduki oleh laki-laki. Perempuan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk ada di jabatan-jabatan tersebut. Selain itu, di Amerika sebagai contoh munculnya kekecewaan terhadap political rights yang tidak dijalankan secara konsekuen. Gerakan anti perang dan gerakan mahasiswa untuk masyarakat demokrasi ini membuat perempuan Amerika pada khususnya membentuk gerakan penyadaran. Gerakan feminisme kedua ini membawa perubahan pada teori feminisme, yaitu pergeseran dan meminimalisasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi cara pandang perspektif yang berpusat pada perempuan. Feminisme gelombang kedua ini merupakan proyek transformasi radikal dan bertujuan untuk menciptakan dunia yang feminismekan opresi dalam pembagian kehidupan, ketidakadilan di ranah politik dan kekuasaan adalah beberapa hal yang menjadi kajian para feminis gelombang kedua yang kemudian melahirkan yang disebut dengan politik feminisme. Politik feminisme yang dimaksud dalam konteks global adalah memperjuangkan hal ikhwal tentang keperempuan. Itu sebabnya definisi politik feminisme tidak dapat diartikan secara monolit. Ia harus dipahami secara bingkai kerangka kerja dan kerangka pergerakan. Ada banyak aliran bermunculan di panggung sejarah pemikiran dan praktik politik yang corak paradigma yang berbeda di antara feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis, feminisme multikultural, feminisme anarkis, feminisme agama, dan teologi feminis. Melalui aliran-aliran tersebut yang beberapa akan dibahas, kaum feminisme mengajukan kritik terhadap realitas yang menelikung perempuan sebagai sebuah fitrah pembelaan dan pembebasan manusia untuk manusia. Yang pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal secara sederhana adalah episteme dan gerakan politik yang menempatkan perempuan untuk memilih kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kebersamaan akar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan
publik. Setiap manusia, entah laki-laki atau perempuan, mempunyai kapasitas yang sama untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Akar ketertindasan atau keterbelakangan perempuan karena kesalahan perempuan itu sendiri. Karenanya berjalan keluar dan yang ditawarkan feminisme liberal adalah perempuan harus mempersiapkan diri agar bisa bersaing di berbagai peri kehidupan dalam kerangka persaingan bebas, sehingga kedudukan setara dengan lelaki. Perempuan harus membekali diri dengan bekal pendidikan dan pendapatan. Inilah yang dikatakan salah seorang tokohnya. Kritik terhadap feminisme liberal muncul pada 1980-an. Walau demikian, karena tidak ada gerakan yang cukup terorganisir menantang arus pemikiran dan pergerakan feminisme liberal, maka aliran ini tetap berkembang sampai sekarang. Kelompok-kelompok yang menolak feminisme liberal untuk perubahan yaitu feminisme marxis, feminisme postmodernis. Isu atau kritik dialamatkan pada feminisme liberal adalah bahwa perspektif aliran feminisme ini yang semakin tak berguna menanggapi serangan yang terakselerasi terhadap perempuan oleh pemerintah karena sikapnya yang akomodatis dan gradual. Kritik utamanya adalah bahwa feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan ideologi patriarki dan sama sekali tidak bisa menjelaskan akar ketertindasan perempuan. Feminisme liberal dianggap hanya mengatakan permasalahan perempuan selama ini ada pada perempuan sendiri dan menjalankan keluarnya perempuan harus membekali diri sendiri dengan pendidikan dan pendapatan. Feminisme liberal dianggap tidak bisa melihat bahwa justru kaum perempuan yang merupakan golongan yang paling minim mendapat akses pendidikan, baik karena biaya pendidikan yang mahal ataupun bentuk diskriminasi yang kerap terjadi. Maka dengan cara apapun mendapatkan penghasilan layak ketika sebagian terbesar perempuan hidup di dunia ketiga yang merupakan korban imperialisme dan hidup di bawah garis kemiskinan. Secara faktual, gerakan feminisme liberal ini juga dianggap tidak bisa menangkal serangan pemerintah terhadap perempuan. Ketika banyak kasus kemanusiaan, perempuan dan anak jadi korban pertama. Jika pada feminisme liberal ini diterapkan, tentunya akan membelokkan tuntunan-tuntunan progresif ke arah tuntunan yang moderat dan reformis. Tuntunan-tuntunan politik untuk merubahan sistem secara keseluruhan akan diganti dengan peningkatan kemampuan personal. Yang kedua yaitu feminisme radikal. Feminisme radikal menyatakan bahwa penindasan perempuan berasal dari penempatan perempuan ke dalam kelas inferior dibandingkan dengan kelas laki-laki dengan menggunakan basis gender. Feminisme radikal bertujuan menghancurkan sistem kelas jenis kelamin ini. Feminisme ini dianggap
radikal karena fokus utamanya pada akar dominasi dan klaim yang menyatakan bahwa segala bentuk penindasan adalah perpanjangan dari supremasi laki-laki. Pandangan ini juga berkeyakinan bahwa personal ada politik dan keterpusatan pada perempuan bisa menjadi basis masyarakat di masa depan. Karena itu tujuan politik feminisme radikal adalah mendekonstruksi masa lalu dan mendapatkan kembali kontrol atas tubuh perempuan dengan fokus pada seks, gender, dan reproduksi. Teori mengenai kekuasaan adalah sesuatu yang absurd jika perempuan tidak menjadi tema sentralnya. Mereka mengklaim bahwa sistem patriarki ditandai oleh kuasa, dominasi, hierarki, dan kompetisi yang dikonstruksi dalam logika kelaki-lakian, sehingga tidak netral dan tidak berimbang. Penciptaan ketidakseimbangan memang sudah ada dalam jati diri sistem patriarki yang mereka kecam. Sistem ini tidak dapat dibentuk ulang, tetapi dapat dicabut dari akar dan cabang-cabangnya, termasuk di dalamnya adalah lembaga sosial dan kultural, terutama keluarga, gereja, dan akademi. Feminisme radikal terdiri dari dua kelompok, tetapi kedua kelompok ini memiliki pandangan yang sangat diametral satu dengan yang lain. Pertama adalah feminisme radikal libertarian yang berpandangan bahwa jika laki-laki hanya diizinkan untuk menunjukkan karakteristik maskulin dan wanita hanya diizinkan untuk menunjukkan karakteristik femininnya, maka itu adalah kerugian yang harus dipertanggungjawabkan. Laki-laki diperbolehkan untuk mengeksplorasi dimensi femininnya, demikian pula sebaliknya, sehingga tercipta manusia yang memiliki rasa sebagai diri yang penuh. Yang kedua, feminisme radikal kultural. Para penganut aliran feminisme ini tidak terlihat karakteristik feminin dan maskulin sebagai dua hal yang saling melengkapi, tetapi dua hal yang harusnya setara. Beberapa feminis radikal kultural berpendapat bahwa masalah utama dari persoalan gender bukanlah feminitas dan esensinya, melainkan penilaian rendah yang diberikan kepada kualitas feminin. Misalnya kelembutan, kesederhanaan, sifat mendukung, empati. Menurut feminisme radikal kultural, perempuan harus mempunyai melepaskan diri dari pembatasan perempuan yang eksklusif seperti selibat, otoritarisme, atau lesbianisme. Feminis kelompok mengklaim bahwa menjadi ibu secara biologis adalah sumber paripurna, sumber kesempurnaan perempuan, karena perempuan yang menentukan keberlanjutan ras manusia. Kemampuan perempuan untuk memberikan kehidupan harusnya dilindungi dan dirayakan agar laki-laki tidak lagi semena-mena dan mau menghargai perempuan.
Yang selanjutnya adalah feminisme Marxis. Perdebatan mengenai pekerjaan perempuan bagi feminisme Marxis dianggap tidak akan pernah selesai. Jika laki-laki memiliki hari libur, waktu luang, tidak akan pernah ada hari libur bagi perempuan. Karena perempuan tetap harus bekerja di dalam ranah domestik atau rumah. Inilah sebab mengapa perempuan tertindas. Persoalan domestik atau rumah serta keluarga merupakan prinsip perorganisasian yang penting dari relasi produksi pembentukan sosial secara keseluruhan sebagai landasan ideologis dibangunnya gender dan opresi terhadap perempuan. Karena itu, feminisme Marxis percaya bahwa keluarga adalah perlindungan yang paling penting bagi kehidupan seorang individu. Dalam hal ini, perempuan, tujuan dari pembangunan pandangan feminisme Marxis adalah mendeskripsikan bagaimana basis material kedudukan perempuan, hubungan antara model-model produksi dan status perempuan, juga menerapkan teori-teori perempuan dan kelas pada peran keluarga. Keluarga kemudian dianggap sebagai model ekonometri yang mendasar, sebagai unit yang didefinisikan perannya dalam pembagian pekerjaan domestik dan reproduksi siklus angkatan kerja yang berhubungan dengan persyaratan fungsional kapitalisme. Kapitalisme sendiri ditandai dengan munculnya kelas-kelas yang memperkenalkan adanya hak milik pribadi dan lembaga, yang menghilangkan dan merusak keuntungan dari adanya kualitas dan komunitas, yang salah satunya adalah keluarga. Kelas-kelas ini juga dianggap sebagai representasi kekuasaan laki-laki, ranah yang kuat menekan yang lemah. Nah, jika satu-satunya mekanisme sosial yang paling dapat dibenarkan oleh negara, maka nilai-nilai yang diajarkan kepada setiap individu sama mengenai hal yang baik dan buruk dari ajaran negara. Mereka juga mempunyai dasar perbandingan karena pengetahuan mereka yang terbatas. Kritik kedua dilontarkan karena pengetahuan mereka yang terbatas. Analisis feminisme Marxis jarang mengungkapkan isu-isu lain perempuan selain sifat fungsi pekerjaan perempuan. Feminisme Marxis pun jarang mengendalikan isu yang berkaitan dengan seks. Mereka cenderung menyamakan seks dengan pekerjaan. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena pekerjaan yang tereksploitasi dari feminisme sosial kontemporer yang menyatakan bahwa pemikiran feminisme Marxis pada dasarnya buta gender karena mereka menganggap opresi terhadap pekerja perempuan lebih penting daripada opresi terhadap perempuan. Padahal ketertiban
ketindasan pekerjaan perempuan hanya sebagian kecil dari ketindasan perempuan dalam lingkup kacamata yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah feminisme anarkis. Anarkisme adalah suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara adalah sumber permasalahan yang harus segera mungkin dihancurkan. Kaum anarkisme seperti kaum posmo yang anti-otoritarianisme, anti-kelembagaan, dan anti-sistem menyatakan bahwa eksistensi dalam kekuasaan negara yang ditolak karena lembaga adalah penindasan. Masyarakat sosialis menurut versi mereka ialah masyarakat federal yang terdiri dari komunal. Pandangan-pandangan demikian secara selektif digunakan para penganut aliran feminisme anarkis. Dalam praktik perjuangannya, feminisme anarkis berupaya untuk berelasi lewat jaringan kerja dan menganggap bahwa organisasi yang ketat dan berdisiplin melanggar kebebasan individu. Feminisme anarkis, bila dilihat secara mendalam, terdiri dari banyak varian. Bahkan varian yang pro-kapitalisme, walau tidak dominan secara umum, mendasarkan daripada pemahaman bahwa penindasan pada perempuan karena adanya sistem yang menindas. Kapitalisme adalah sistem yang menindas dan sistem itu sendiri adalah otoritarianisme yang juga menindas. Feminisme anarkis menyatakan bahwa negara dan patriarki adalah penyimpangan yang merampas kebebasan dan karena harus segera dihancurkan. Teori ini menganggap subordinasi perempuan ditentukan sedemikian rupa oleh sistem hubungan seksual dan keluarga, sebagaimana juga kontrol negara, karena semuanya hambatan sosial harus dihilangkan dan menggantikan dengan komunitas-komunitas perempuan. Kelemahan yang mencolok dari teori anarkisme, khususnya feminisme anarkis, ialah pemujaannya yang berlebihan pada paham kebebasan individu yang mengamburkan kenyataan bahwa kelas yang dihadapi kapitalis, negara, atau komprador lainnya adalah kelas yang menggalang kekuatannya secara organisasional yang amat rapi dan ketat. Kelas pemodal ini memiliki seperangkat aturan hukum, memiliki birokrasi pemerintahan, memiliki tentara dan senjata sebagai alat-alat kekerasan, mempunyai alat ideologis yang didukung fasilitas dan dana besar seni, ilmu, media massa, pendidikan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, feminisme postmodern. Feminisme postmodern memandang dengan curiga setiap pemikiran feminis yang berusaha memberikan penjelasan tertentu. Fokus utama feminis postmodern, seperti juga pemikiran posmo lainnya, meletakkan dasarnya pada masalah. Bagi mereka, konsep ini tidak perlu ditolak karena jika perempuan diakui, maka perempuan bisa bebas mengkritik norma
nilai, dan praktik-praktik yang dipaksakan oleh budaya patriarki ini. Dengan begitu, budaya patriarki diharapkan bisa berubah karena perempuan berada di zona yang bebas sebagai jiwa yang bebas. Feminisme postmodern sama seperti dekonstruksionis menyatakan bahwa baik identitas dari maupun kebenaran tatanan dalam kehidupan dan bahasa kita merupakan struktur yang dipaksakan. Persyaratan ini dipengaruhi pikiran penerus pemikiran Freud tentang fase-fase yang membuat manusia tunduk dengan tatanan ayah. Walaupun dilahirkan dan terpisah dengan ibunya, fase selanjutnya yaitu fase cermin, yang juga bagian dari fase imajiner. Bayi merefleksikan dirinya melalui pandangan ibunya. Sang bayi pertama melihat dirinya sebagai mana ibunya melihat dirinya. Fase oedipal yang merupakan periode ketika muncul keterasingan antara bayi dan ibu, sejalan dengan tumbuhnya dewasanya bayi itu. Tidak seperti bayi, seorang anak tidak melihat dirinya satu kesatuan dengan ibunya. Hubungan ibu dan anak yang sudah melemah ini diperarah lagi dengan intervensi ayah. Pengalaman anak laki-laki dalam proses pemisahan dengan ibunya berlangsung berbeda dengan anak perempuan. Dalam fase oedipal, anak laki-laki menolak identifikasi dengan ibunya dan mendekatkan diri dengan ayahnya yang anatomi yang lebih mirip. Melalui identifikasi ayah, anak laki-laki tidak hanya memasuki fase dirinya sebagai seorang subjek dan individu, tetapi juga menginternalisasi tatanan dominan. Karena adanya perbedaan dalam fase oedipal tersebut, maka anak perempuan tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi dirinya dengan ayahnya, sehingga anak perempuan tidak dapat menerima menginternalisasi tatanan simbolik. Ada dua kesimpulan dan situasi ini: perempuan disingkirkan dari tatanan simbolik dan dikucilkan. Perempuan direpresi dari tatanan simbolik dan dipaksa tunduk dalam tatanan di luar keinginannya. Karena perempuan menolak untuk menginternalisasi hukum ayah, maka hukum ini ditekankan dari luar. Perempuan lalu diberikan bahasa yang sama dengan yang diberikan kepada laki-laki, yakni bahasa maskulin. Meskipun demikian, bahasa ini tidak mengekspresikan apa yang dirasakan perempuan. Perempuan harus bergumam atau tetap bisu dalam tatanan simbolik. Akhirnya perempuan tetap berada dalam tatanan simbolik. Para kritikus memandang feminis postmodern sebagai feminisme bagi kalangan akademik.
mereka dianggap tidak membumi. Misalnya mereka menolak untuk ikut mendemonstrasi, memboikot mereka itu ikut memboikot kampanye dan lainnya, sehingga yang mereka anggap tidak bisa mewakili yang dirasakan kebanyakan perempuan. Ditambah lagi tulisan para feminis postmodern dianggap sulit dimengerti. Karena mereka dianggap berada di sisi yang salah, sehingga kemudian perdebatan mereka ini misalnya hanya mengenai kebersamaan, serta perdebatan apakah perempuan ini pada dasarnya sama dengan kaum laki-laki yang mereka anggap berbeda dalam gender, atau mengenai gender ekses atau jenis kelamin. Suatu pemaksaan kebudayaan terhadap jenis kelamin atau suatu penentuan jenis kelamin. Karenanya feminisme postmodern dilabeli sebagai feminisme esensialis oleh kritikus karena mereka tidak tercerahkan dan tidak benar secara politik, sehingga mereka ini bisa membedakan secara hati-hati antara kutub dan seks. Dari semuanya itu juga bisa menyimpulkan itu bahwa pembahasan ini mengenai pembahasan gender, yang mana antara pihak kaum perempuan dan kaum laki-laki ini memiliki kedudukan yang tidak sama, baik dalam keluarga, pekerjaan, kedudukan. Seperti di keluarga, yang paling ditonjolkan seperti ayah. Jika dalam dunia pekerjaan tadi, seperti kedudukan, perempuan ini tidak pernah mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Mesti kaum perempuan itu mendapatkan kedudukan di bawah laki-laki. Karena feminisme ini kita paham bahwa penerapan patriarki itu ada, yang mana lebih menonjolkan atau mengangkat kedudukan seorang laki-laki, ayah, dari pekerjaan, dari keluarga, dari kedudukan. Yang paling menonjol laki-laki, dan kaum perempuan bukan hanya dari, ya juga meliputi dari seks.
Mungkin itu saja dari saya yang saya pahami dan yang sudah saya rangkum pada buku Pengantar Ilmu Politik, yang mana buku ini berada pada genggaman Dewan Pembaca adalah wujud dari perjalanan yang tidak sebentar. Dimana buku ini penulis harus jujur bahwa buku ini diperoleh melalui proses pembelajaran panjang, terutama semasa penulis mengajar. Oleh karena itu, penulis wajib menyampaikan ucapan terima kasih. Ini buku yang sudah saya baca untuk memenuhi tugas UTS dan UAS. Itu sedikit rangkuman dari apa yang saya baca dan apa yang saya tulis di buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.